Kalau memang seseorang itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa cocoknya apa itu bisa dilihat dari waktu lahirnya untuk Iya. menggunakan batu. Pertanyaan saya begini, kalau untuk Pak Jokowi cocoknya itu akik jenis apa itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Atmanamaste. Salam rahayu untuk semua saudaraku. Kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar, cinta, dan kuasa ilahi. Selalu diberikan keselamatan, rahmat, dan barokah. Untuk itu kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini merupakan obrolan yang sangat menarik karena kebetulan kami silaturahmi kepada masternya cincin akik. Kita sekarang sedang ngobrol dengan Mbah Sujianto, nggih. Nggih. Oke, biar beliau memperkenalkan diri dulu. Monggo, Mbah. Saya perkenalkan diri. Nama saya Sujianto. Sekalian alamatnya ini Oke. saya jelaskan. Dusun Tegalsari, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Lokasinya itu utara Lapangan Bulak. Rumah saya ini utara Lapangan Bulak. Oke. Jadi itu sebelum kita masuk membahas tentang akik dan seterusnya, kalau teman-teman misalkan mungkin ada yang sudah tidak asing dengan sosok beliau ini karena di Ngawi ini cukup populer. Mbah Akik ini Mbah Sujianto ini. Dan ketika teman-teman pengen mencari akik atau pengen memperbaiki atau konsultasi terkait dengan akik, bisa untuk ngopi silaturahmi ke sini ya Mbah ya. Betul. Di itu tadi di Dusun Bikin Tegalsari. Nah. Iya, di Dusun Tegalsari di sebelah utaranya Lapangan Bulak, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawinan. Ya. Ngawi maksudnya. Oke, kita mulai gini. Karena kita kan karena beliaunya kebetulan kan ahlinya atau seseorang yang memang mengilmui terkait dengan akik, kita akan tanya bahwa sebenarnya yang biasa disebut atau dikatakan dengan cincin akik itu sebenarnya pengertiannya bagaimana, Mbak? Gini, saya akan menjelaskan sesuai apa yang saya pelajari. Oke. Yang saya pelajari itu bahwa akik itu nama sebuah gunung di Yaman. Akik itu merupakan nama sebuah gunung di Yaman. Oke. Jadi adalah panjang ceritanya. Jadi diperintahkan untuk mengenakan batu akik, mengenakan cincin berbatu akik. Nah, ternyata akik itu nama sebuah gunung di Yaman. Setelah ditambang atau digali itu, yang keluar kalau yang tren saat ini itu ya agate itu. Oh, jenisnya itu batu agate. Agate. Sedangkan akik sendiri itu sebenarnya adalah nama salah satu gunung di Yaman. Selama ini. Oke, menarik. Nah, selama ini masyarakat itu tahunya setiap cincin yang dikenakan di tangan itu pokoknya akik. Ya, betul sekali. Saya tahunya juga gitu soalnya. Walaupun itu sebenarnya batu itu punya ras, punya koloni gitu. Contohnya seperti agate itu kalau lahir di Sumatera namanya Raples. Oke. Kalau di Pacitan namanya Kalsedon. Kalau di Yaman namanya Yamani. Ya, pokoknya sebenarnya sama, jenis batunya itu sama. Cuman penemuannya lahirnya itu berbeda, tambangnya itu berbeda. Giok itu juga sama, di Aceh juga ada, di Sulawesi juga ada, di Irian Jaya juga ada, di Cina juga ada. Tapi karena memang beda kelahirannya, oleh penambangnya diberi nama. Ya sama seperti manusia aja. Iya. Nah, sebenarnya sama-sama manusia, tapi namanya berbeda gitu. Iya, itu. Akik itu jadi kesimpulannya akik itu nama sebuah gunung di Yaman. Gitu. Ya, histori yang pernah saya pelajari. Nah, jadi itu buat teman-teman yang mungkin baru tahu kali ini kayaknya. Karena kayak saya pun juga baru tahu kali ini bahwa oh ternyata yang dinamakan akik selama ini kita sebut cincin akik itu merupakan salah satu nama gunung
Yaman, yang di sana itu banyak ditemukan batu dengan jenis agate. Nah, Oke, itu tentang age. Terus kemudian gini, sebenarnya ketika seseorang itu menggunakan age atau jenengan lah, kan tentunya sebagai seorang empu age itu pasti jatuh cinta dengan age. betul. Nah itu apakah menggunakan age itu sebenarnya hanya sekedar fashion, sekedar seni, atau di balik itu ada makna tertentu atau manfaat tertentu? Jadi gini, kalau selama ini gitu ya, pengalaman dan beberapa hal yang saya pelajari itu ternyata Oke. tidak ada ciptaan Tuhan itu yang tidak memberikan kemanfaatan buat manusia. Ya, betul sekali. Jadi batu itu, batu ake atau batu pokoknya yang biasa dikenakan di tangan itu asal batu gitu ya. Itu memiliki energi yang membantu, yang mengenakan akan apa ya? Akan mempengaruhi juga. Mempengaruhi, akan memberikan, akan mempengaruhi juga. Walaupun karakter fungsinya itu berbeda dengan yang lain. Contohnya seperti, oh kalau air itu menghilangkan haus, batu bukan menghilangkan haus, bukan gitu. Nah, jadi batu itu setiap jenis batu itu memiliki energi yang berbeda juga. Gitu. Yang walaupun pada hakikatnya juga memberikan kontribusi terhadap yang mengenakan. Gitu. Oke, berarti bahwa ternyata kalau kita mempelajari lebih jauh terkait dengan cincin age, itu tidak hanya sebatas fashion. Betul. Tapi setiap cincin age atau batu yang dipakai itu tadi itu memiliki energi dan akan mempengaruhi bagi seseorang yang mengenakannya atau menggunakannya, kan seperti tepat. Itu. Nah, oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar seseorang itu mengetahui bahwa cincin dengan jenis batu seperti apa yang cocok dengan saya misalkan? Itu caranya bagaimana? Apakah semua jenis batu itu cocok dengan saya atau dengan seseorang, atau ada jenis batu tertentu yang itu tidak cocok dengan seseorang? Itu bagaimana? Gini, jadi menyesuaikan batu dengan si yang mengenakan itu nggak beda jauh dengan dasar seseorang itu harus mengenali dirinya dulu. Oke. Karena contohnya kayak gini, seluruh makanan itu bisa kita konsumsi, tetapi sebenarnya tubuh kita membutuhkan atau tidak, sesuai dengan keperluan kita atau tidak gitu. Ya, selaras dengan diri kita atau tidak gitu. Ya. Tetapi pada konteks dasarnya setiap orang mengenakan batu itu, ini konsep-konsep rujukan yang saya pelajari itu sesuai dengan hari lahirnya, sesuai dengan hari lahirnya. Oke. Jadi disesuaikan dengan hari lahirnya itu, nanti mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu memiliki jenis batu yang berbeda juga. Oke, ini menarik ini. Oke. Jadi ke situ gitu. Kalau kita mau mengenakan itu harus memahami dulu gitu ya. Memahami hari lahir kita gitu. Disesuaikan dengan hari lahir kita gitu. Karena apa? Setiap hari lahir itu memiliki energi atau memiliki apa ya? Semacam kekuatan karakter yang berbeda gitu. Karakter yang berbeda. Harus disesuaikan dengan karakternya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, bahwa untuk salah satu cara yang paling mudah atau sederhana yang dapat dilakukan untuk mencari tahu batu jenis apa yang sesuai untuk dikenakan itu dengan cara melihat hari lahirnya. Betul. Karena setiap hari lahir itu memiliki energi ataupun karakter yang tidak sama. Betul. Tidak sama. Nah, dan hal ini itu juga memang selaras dengan apa yang saya pelajari. Kebetulan saya kan tim dari Weton Jawa KW. Jadi bahwa setiap bayi lahir itu memang
dia atau bayi itu akan menyerap energi dari jam, tanggal, bulan, dan tahun di mana atau di waktu dia lahir itu. Dan ketika energi pada waktu itu diserap, maka yang bersangkutan itu akan memiliki karakter sesuai dengan energi apa yang diserap oleh tubuhnya itu pada hari kelahirannya. pada hari kelahirannya. Dan memang tepat sekali bahwa ketika seseorang itu misalkan dominan dengan hari ataupun energi api, maka cara untuk mengendalikan atau menyeimbangkannya itu harus misalkan menghadirkan unsur air Peredam ya. peredamnya, agar karena kunci sukses dari ataupun kunci keseimbangannya itu memang di situ. Kalau nanti kebanyakan apinya misalkan, nah itu ditambah malah api. akan jadi over, Hangus. malah tidak bagus ya, Hangus. hangus bisa. Tapi kalau misalkan terlalu lemah itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Jadi kuncinya ada pada keseimbangan, dan itu tepat sekali ketika misalkan berarti kalau orang lahir di hari tertentu, maka dengan mengenali itu dia bisa untuk mengenali atau menggunakan batu ataupun cincin ake apa yang sesuai dengan dirinya. Tapi gini, mohon maaf. Oke. Jadi minimal kita memahami bahwa mengenakan cincin itu sebuah kebutuhan bagi kita. Kita butuh mengenakan hal itu. Kenapa? Karena konsep yang selama ini saya tahu, ake itu akan berfungsi terhadap, akan memiliki kontribusi terhadap seseorang itu jika dikenakan. Bukan Iya. cuma sekedar diletakkan gitu aja. Oh iya. Atau ditumbuk terus diminum, nggak bisa gitu. Setuju, Jadi setuju. ake itu makanya dalam proses gitu ya, yang awalnya itu seperti ini nih, ini belum mulia, nanti diproses akhirnya menjadi mulia itu di saat dikenakan. Iya. Nah, di saat dikenakan itu. Iya. Jadi betul. selama ini orang memahami batu ake itu, cincin itu hanya sekedar fashion, sehingga dia kalau fashion itu hanya mengikuti mana yang cocok buat saya ya, mana yang ini ya, yang saya suka. Tetapi kalau kita butuh dan kita memahami bahwa mengenakan batu ake itu harus disesuaikan dengan hari lahirnya, Ya. segala itu. Nanti kita merasa akan butuh gitu. Kita merasa butuh dan betul-betul terbukti bahwa Tuhan itu tidak ada menciptakan sesuatu itu sia-sia. Iya, Gitu. betul sekali. Kalau fashion tangan tuh apa sih perlunya, orang nggak pakai juga tetap aja kalau ganteng mah ganteng aja gitu. Nggak ke situ gitu loh, nggak Iya. ke situ. Tidak sekedar fashion, Bukan sekedar fashion. tapi ada energinya di Ada energinya. setiap batu ake itu. Dan ake akan memberikan pengaruh kepada orang yang Mengenakan. mengenakannya. Betul, Jadi memang harus dikenakan. betul. Harus dikenakan. Nah itu, terus kemudian gini Mbah, saya penasaran soalnya, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa ake itu atau cincin itu benar-benar dari batu, atau kan kadang ada yang dari kaca Ada yang atau dari palsu. plastik. Nah yang palsu itu kan tentu energinya berbeda. Betul. Nah itu bagaimana caranya kita mengetahui tentang itu tadi, mana yang batu asli, mana yang bukan batu. Iya. Yang namanya pengalaman itu kan harus mengalami. Terus Ya. kedua, kalau ingin mengetahui juga harus mengilmui. Di sini cuma sedikit aja ya, sedikit nanti mengenai karakter ya. Dulu saya belajar pada senior saya tuh gini. Jadi untuk membedakan antara batu dan yang bukan batu, itu cuma dua hal. Batu itu cirinya seperti apa, bukan batu itu cirinya seperti apa. Kita harus mengenali dari hal itu. Kita harus mengenali dari hal itu. Walaupun di era kita saat ini, kalau kita sebutkan mengenai karakter batu, yang KW super tuh hampir menyerupai yang asli. Tetapi salah satu yang mudah ini. Contohnya seperti gini. Antara batu dan beling itu secara beratnya itu berbeda. Kalau batu itu lebih berat, Oke. besarnya sama, tapi beratnya berbeda. Oke. Walaupun ada juga batu itu yang ringan, contohnya seperti batu-batu
apa itu namanya, ada sebagian batu kayak cubung itu juga ringan juga, gitu ya, ringan. Kalau umpamanya ada yang palsu itu, yang merah-merah siem itu bilangnya itu berat, kekerasannya juga wah 90 lebih. Nah, tetapi itu bukan batu. Itu bukan batu. Kalau ringan ya, atau lebih ringan dari. Nah, terus yang lebih ininya lagi, lebih akuratnya lagi sebenarnya gini. Dikala kita ingin memiliki batu dan kita ingin berharap mendapatkan yang asli, ya kepercayaan dari yang menjual terhadap Anda, gitu loh. Sejauh mana orang itu bisa dipercayanya, gitu. Atau coba konsultasikan kepada orang yang memang berpengalaman dalam batu. Memang. Itu akan lebih efektif. Serahkan semua pada ahlinya. Pada ahlinya. Contohnya gini, ada saya seorang teman itu, dia tidak begitu banyak mempelajari tentang batu. Dia pernah ditawarin batu, saya bilang gini, kalau harga 500 ke atas nanti bawa ke sini aja gitu. Karena apa? Kalau ketipu sakit banget gitu. jadi kalau mungkin harga 10, 20 mungkin nggak, untuk pengalaman lah gitu. Itu salah satu. Nggak terlalu terasa. Tapi kalau sampai mahal, mendingan daripada kita karena memang belum berpengalaman, ya lebih baik apa tuh namanya, konsultasi kepada ahlinya. Gitu. Itu akan lebih aman. Oke. Cara membedakannya itu. Ya, jadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk membedakan mana yang batu asli, mana yang bukan, itu ada pada beratnya. Berat. Tapi kalau pengen jauh lebih aman untuk bisa tahu misalkan membeli atau misalkan membuat, itu kita harus mengenali dulu orang yang menjualnya atau empunya. Empunya, betul. Dengan begitu kita akan lebih meyakini bahwa memang itu batu asli atau bukan. Betul. Makanya yang namanya kepercayaan, apalagi di era-era saat ini gitu ya. Sebenarnya yang palsu itu ya memang dia tahu dia jual palsu gitu ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita hanya sekedar mengikuti fashion aja gitu ya, mungkin yang palsu akan lebih kelihatan glowing lah, lebih kelihatan warnanya itu lebih matang, sama seperti itu gitu. Tetapi kalau tadi seperti yang kita bicarakan, yang memberikan kemanfaatan dan energi bagi kita itu yang betul-betul batu. Energinya lebih kuat. Iya. Kalau mengenai beling atau plastik, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau cincin yang terbuat dari kaca, dari beling, dari plastik, itu mungkin hanya sekedar fashion. Nah, makanya tapi kalau energinya nggak mencari ataupun membidik dari energinya, ya, seperti itu. Betul. Oke, kemudian ini sangat menarik. Pertanyaan sih gini, ini kan di Ngawi dah. Iya. Kalau di Ngawi sendiri itu sudah ada belum kayak komunitas atau misalkan pameran terkait dengan batu akik itu? Dari pengalaman jenengan lah. Jadi saya itu dulu belajar batu kan di Mojokerto. Oh, belajarnya malah di Mojokerto? Di Mojokerto. Wah. Nah, dari belajar di Mojokerto. Saya ke Ngawi itu 2013. 2013. Nah, 2014 rame. Tapi saya melihat orang itu ramenya itu hanya sekedar fashion. Betul-betul bukan merasa butuh, bukan, tetapi karena dia itu mengikuti ininya aja, pokoknya yang saya suka mana gitu. Dia lagi boom secara gitu ya, lagi booming itu. Nah, tapi yang saya sangat sayangkan gitu ya, boomingnya itu bukan betul-betul bukan berdasarkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa seseorang itu memiliki apa, seperti kalau Jawanya itu ageman. Atau mengenakan cincin itu harus disesuaikan dengan hari lahirnya. Itu jarang sekali orang yang berpikir sampai ke situ gitu. Makanya di Ngawi ini kalau dibilang ada komunitas atau enggak, dulu ada, tapi ya hanya sekedar ya seperti apa ya, berjalan gitu aja, ngalir ya. Sekarang saya itu bikin batu di Ngawi itu ya termasuk yang awal di Ngawi ini. Terus rame batu itu, pas rame batu banyak yang bikin.
setelah batu mulai menurun, orang itu sudah nggak lagi kayak merasa suka dengan batu dan banyak sekali dia itu tertipu karena tidak mengilmui tapi ingin memiliki, sehingga banyak tertipu, sehingga kesininya itu orang itu sedikit fobia mengenai perbatuan, akhirnya sepi. Sampai saat ini ya tinggal saya lagi yang bikin seperti awal dulu gitu. Nah, Oke, jadi beliau tetap bertahan. Saat bertahan karena batu betul-betul memberikan kontribusi terhadap yang mengenakan loh, gitu loh. Saya ingin mensosialkan itu. Jadi batu bukan fashion, tapi batu itu salah satu ciptaan Tuhan yang akan memberikan kontribusi terhadap kita di saat kita kenakan. Iya. Walaupun tetap cara memprosesnya juga harus disesuaikan. Sebagaimana bumbu itu loh. Bumbu dapur ya? Bumbu dapur itu bumbu dapur itu walaupun sama tetapi beda koki. Itu berbeda. Batu juga gitu. Batu itu beda yang membuat, ya beda juga secara perlakuan terhadap batu itu juga perlu juga. Itu kalau lebih detailnya itu perlu gitu. Berarti dalam hal ini empu itu posisinya sangat penting. Sangat penting. Walaupun misalkan jenis batunya sama, tapi kalau empunya berbeda, itu mungkin isinya atau energinya itu juga akan berbeda. Iya, betul. Memang seperti semuanya kan. Semuanya sama seperti gini. Orang yang memiliki hari lahir yang sama, tetapi beda pendidikannya, nanti akan kualitasnya akan berbeda juga. Ya. Nah, itu sama seperti itu. Nah, bumbu juga seperti itu. Contohnya seperti kambing, binatang. Sama, bibitnya sama satu induk, tetapi beda yang mengelola, ya beda lagi nanti hasilnya. Ya. Sama seperti itu. Nah, batu juga sama seperti itu. Jadi beda yang mengelola, beda yang membuatnya itu akan secara energinya itu akan berbeda pula. Gitu. Walaupun secara fungsi sama, tetapi beda, kualitasnya itu akan berbeda. Nah, karena itu ketika Anda mau mengenakan batu atau mencari batu ake, Anda harus mencari empu yang memang benar-benar dapat dipercaya ya. Iya, memahami, minimal memahami tentang batu, menyesuaikan dengan hari lahirnya. Ya, nah, betul. Pembuatannya juga sama. Contohnya kalau saya saat ini sampai saat ini itu batu-batu yang saya bikin itu saya sesuaikan. Contohnya seperti ake gini nih. Ini kan untuk orang-orang hari Sabtu. Ini jenis batu ini untuk orang-orang kelahiran hari Sabtu. Hari Sabtu gitu ya. Nah, berarti bikinnya itu juga hari Sabtu. Agar powernya lebih itu optimal. Nah, sama seperti ini. Seperti ini. Gitu ya. Jadi seperti ini. Silakan. Nanti kalau pulang nanti jadi harus disesuaikan. Oke. Walaupun ya, mohon maaf, walaupun kadang-kadang kalau kita lihat di orang jual beli batu ake itu kita nggak bisa membedakan ini seperti apa ya, yang membuatnya seperti prosesnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau bagi saya sendiri, kalau leluhur kita gitu ya, sama seperti gini, besinya sama. Beda empunya, beda nggak kualitasnya? Beda no. Nah, batu itu juga sama seperti itu gitu. Apakah bisa dibuktikan? Bukti yang seperti apa? Kadang-kadang orang itu tidak memahami ke situ. Tetapi di sisi lain yang bisa kita saksikan itu sama seperti bumbu tadi loh. Beda kokinya, beda rasanya. Walaupun bumbunya sama. Gitu. Nanti hasilnya juga akan berbeda. Hasilnya juga akan berbeda. Oke, saya punya pertanyaan menarik ini. Kalau memang seseorang itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa cocoknya apa itu bisa dilihat dari waktu lahirnya untuk menggunakan batu. Pertanyaan saya begini, kalau untuk Pak Jokowi cocoknya itu ake jenis apa itu?